I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Dr. Lian Otaya MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah data statistika. Nah, kali ini saya akan memaparkan tugas saya yang diberikan kepada Ibu dosen pengampuh. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Afni Bekasamo dengan NIM 211052012. Saya dari mahasiswa dari IAIN Sultan Amir Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amir Gorontalo. Nah, langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan data statistik. Oke, baik, dalam penggolongan data statistik ada terbagi dari beberapa penggolongan. Di antaranya yaitu yang pertama. Baik, dalam penggolongan data statistik terbagi atas beberapa penggolongan. Di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Dalam berdasarkan sifatnya, penggolongan data itu terbagi yang pertama yaitu data kontinu. Di mana data kontinu merupakan data yang diperoleh dengan cara mengukur bisa dalam bentuk bilangan bulat maupun pecahan. Data kontinu adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai yang tidak terbatas dalam kisaran tertentu. Data kontinu merupakan data yang tidak dapat dihitung tetapi dapat diukur melalui kisaran suhu, tinggi badan, karena dia dapat diukur menggunakan meter dan pecahan meter, waktu terjadinya peristiwa, dan lain sebagainya. Contohnya, diameter roda belakang sepeda motor milik Nur Wahyu Magfira 42,5 cm dan memiliki kecepatan dalam berkendara 60 meter per detik dari Limboto ke kota. Berat badan pengendara 55 kg, tinggi badan sekitar 158,5 cm. Nah, dalam data kontinu itu adalah berbentuk bilangan bulat ataupun pecahan. Nah, dari contohnya ini kita bisa menggambarkan bahwa 42,5 cm itu bisa menghasilkan sebuah pecahan. Dan juga 60 meter per detik, 55 kg, dan 158,5 cm itu termasuk data kontinu. Baik, berdasarkan sifatnya yang kedua yaitu data diskrit. Data diskrit merupakan data yang selalu berbentuk bilangan bulat. Data diskrit adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai yang tidak terbatas dan antar nilai satu dan lainnya terpisah. Ada juga yang merupakan data diskrit yaitu disebut data nomina, yaitu data yang menyatakan kategori, misalnya kategori jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data diskrit ada kebalikan dari data kontinu di mana data yang dapat dihitung, misalnya banyaknya mobil. Angka-angka yang tidak memiliki desimal atau pecahan di antara dua bilangan bulatnya diperoleh dari menghitung. Tiap objek memiliki satu satuan yang utuh, tidak memungkinkan terjadinya secara sebagian. Contohnya, diketahui data siswa baru tahun 2015 sampai 2017 di suatu sekolah dasar adalah sebagai berikut. Nah, tahun 2016 siswa 60, siswinya 275 dan jumlahnya 135. Dia termasuk dalam bilangan bulat. Boleh kalian lihat contohnya. Selanjutnya, berdasarkan cara menyusun angka. Dalam berdasarkan cara menyusun angka, dia terbagi dari beberapa data. Yang pertama yaitu data nomina. Data nomina disebut juga dengan skala nomina. Data nomina adalah salah satu jenis data statistik kuantitatif yang membantu memberikan label pada variabel tanpa memberikan nilai numerik. Meski begitu pun, terkadang datanya bisa kualitatif dan kuantitatif. Contoh data nomina adalah huruf, simbol, kata, jenis kelamin, dan sebagainya. Data nomina diperiksa menggunakan metode pengelompokan. Dalam metodenya, data dikelompokkan ke dalam kategori. Kemudian frekuensi atau presentasi data dihitung. Data ini dipresentasikan secara visual menggunakan diagram lingkaran. Contohnya di sini saya menggunakan tabel di mana ada variabel dan juga kategori. Nah, kode pos
Dalam variabel kode pos itu kategori yang pertama yaitu 60111 itu termasuk angka, dan juga ada genre film. Dia berurut di mana pengelompokan genre film itu terbagi atas kategori di mana ada action, misteri, animasi, musikal, dan komedi. Nah, ini termasuk contoh data dari data nominal, yaitu data uh, yang adalah huruf, simbol kata, jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu ada data ordinal, di mana data ordinal adalah jenis data yang mengikuti urutan alami. Ini termasuk dalam bagian data kualitatif. Data nomina adalah perbedaan di antara nilai data tidak ditentukan. Variabel ini banyak ditemukan dalam survei, keuangan, ekonomi, kuesioner, dan sebagainya. Dikutip dari bullet ini, data ordinal biasanya dipresentasikan menggunakan diagram batang dan lingkaran. Data ini diselidiki dan ditafsirkan melalui banyak alat visualisasi. Informasi akan dinyatakan menggunakan tabel. Setiap baris dalam tabel menunjukkan kategori yang berbeda. Selain itu, kalian dapat menggunakan persentil, median, mode, rentang interkuartil untuk meringkas data. Oleh karena itu, Anda dapat meringkas data ordinal dengan frekuensi, proporsi, presentasi. Contohnya, data ordinal itu dalam 1 tahun ini berapa kali Anda menggunakan aplikasi jual online. Nah, kategori ininya pertama tidak pernah, 1-3 kali, 4-7 kali, 7-10 kali, dan lebih dari 10 kali. Ini termasuk dari data ordinal, yaitu variabel ini dapat banyak ditemukan dalam survei, keuangan, ekonomi, kuesioner, dan sebagainya. Nah, ini termasuk kuesioner. Apakah dalam 1 tahun ini berapa kali Anda menggunakan aplikasi jual online? Dia pernah, tidak pernah, 1-3 kali, 4-7 kali. Itu termasuk sebuah kuesioner dan juga survei. Selanjutnya yaitu data interval. Data interval merupakan data yang cara mendapatkannya menggunakan cara yang dilakukan dengan pengukuran. Selain itu, data yang digunakan termasuk kategori kuantitatif karena kedudukan datanya lebih tinggi dibandingkan dengan data ordinal maupun data nomina. Maka teknik penelitiannya juga menggunakan teknik penelitian yang berbeda dengan data lainnya. Angka dihitung di dalamnya biasanya menggunakan operasi atau rumus matematika. Ciri tersebutlah yang membedakan data interval dengan data lainnya. Selain itu, tingkatan atau posisi angka paling rendah di dalam data interval terletak pada posisi angka 0. Dan pada data interval tidak menunjukkan arti sebenarnya. Kedudukan dari angka di dalam data interval juga tidak memiliki nilai yang absolut. Sehingga perhitungan jarak di dalam datanya dihitung atau diukur menggunakan satuan ukuran tertentu yang mana sudah disesuaikan dengan standar statistika. Perbedaan data interval dengan data-data sebelumnya yaitu data ordinal dan data interval adalah pada pengukurannya. Pada ilmu statistik, kedudukan data interval ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan data ordinal maupun data nominal. Contoh dari data interval di mana yang pertama, saat kita menghitung skor kecerdasan dalam tes IQ, tidak ada poin 0 untuk IQ. Menurut studi psikologi, seseorang tidak dapat memiliki kecerdasan 0. Oleh karena itu, dalam contoh ini, 0 adalah sembarangan. IQ adalah data numerik yang dinyatakan dalam interval menggunakan skala pengukuran tetap karena tidak bersifat absolut. Dan yang kedua, ada IPK menggunakan indeks pretensi kumulatif mahasiswa dalam studinya selama periode tertentu, misalnya 1 semester. Rata-rata IPK digunakan untuk mengetahui indeks prestasi IP mahasiswa dalam periode yang lebih lama, misalnya selama 2 semester. Interval dalam IPK berjarak sama, sehingga merupakan contoh data interval. Misalnya, kurang dari 85 dengan skor huruf A dan skor nilai 4,80 sampai 84 dengan skor huruf amin dan skor nilai 3,75 sampai 79
79 dengan skor huruf B+, dan skor nilai 3,3 dan seterusnya. Itu termasuk contoh dari data interval. Dia tidak bersifat absolut. Contohnya pada IQ tersebut. Selanjutnya yaitu data rasio, adalah data jenis data kuantitatif dengan sifat yang sama seperti data interval, yaitu memiliki rasio yang sama dan pasti antara setiap data dan nol absolut berlaku sebagai titik asal data, atau dengan kata lain, dalam data rasio tidak ada nilai numerik yang bernilai negatif. Contohnya, misalnya, Fahmi berusia 20 tahun dan Farah 2 kali lebih tua dari Fahmi. Berapa umur Farah dalam 10 tahun ke depan? Dia bersifat absolut tetapi tidak bernilai negatif. Contohnya yaitu 20, 30, 40, 50 sampai 60. Nah, umur dari Fahmi, misalnya Fahmi berusia 20 tahun dan Farah 2 kali lebih tua dari Fahmi. Berapa umur Farah dalam 10 tahun ke depan? Berarti dia baru umur 60 tahun. Selanjutnya yaitu penggolongan data berdasarkan bentuk angkanya, di mana yang pertama ada data tunggal. Data tunggal adalah data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan. Dengan kata lain, data tunggal adalah data statistik yang masing-masing angkanya satu unit atau data statistika yang angka-angkanya dikelompokkan. Contohnya, dari hasil pengukuran pipa-pipa yang dibuat oleh sebuah mesin dalam milimeter tersekat diperoleh data sebagai berikut. Ini sebuah data yang belum terurut. Nah, dari tadi adalah data yang tidak terurut dan ini sudah diurutkan, di mana dari 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 70 sampai 82. Nah, di sini kita bisa mengetahui mana data tertinggi dan data terendah setelah kita urutkan data tersebut, di mana dari 65 sampai 82, jadi data terendah yaitu 65 dan data tertinggi yaitu 62. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau dalam menghitung jangkauan di mana dari 82 kurang 65 yaitu sama dengan 17, yaitu data tertinggi dan data terendah dikurang. Jadi 82 kurang 65 sama dengan 17. Untuk banyaknya kelas dari pipa tersebut, di mana 1 plus 3,3 log sama 40 sama dengan 1 tambah plus 5,3 sama dengan 6,3 dibulatkan sama dengan 6. Karena 3,3 log 40 itu dia menghasilkan 5,3 sama dengan ditambah lagi 1 jadi 6,3 dibulatkan sama dengan 6. Seperti itu. Selanjutnya yaitu data kelompok. Data kelompok adalah data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Perbedaannya yang jelas dari data statistika, data berkelompok dan tunggal terlihat dari bentuk data yang disajikan. Jika dalam statistika data tunggal kita menemukan data-data dalam penyajian sederhana, di dalam statistika data berkelompok kita akan menemukan data-data yang disajikan dengan interval dan frekuensi. Untuk itu kita membutuhkan perhitungan rumus statistika dalam berkelompok yang tepat untuk menyelesaikan contoh soal statistika data berkelompok. Contohnya, saya memberikan contoh di mana yang pertama, hasil distribusi frekuensi tergolong biasa digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dan mengelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. Nah, di sini contohnya saya memberikan contoh data berat badan dari 50 siswa disajikan pada tabel berikut. Ini sebuah data berat badan di mana 50 sampai 54 frekuensinya 8. Karena dari 50 sampai 54. 55 sampai 59 frekuensinya 9. 60 sampai 64 frekuensinya 12. 65 sampai 69 frekuensinya 10, 70 dan 74 frekuensinya 6, 75 sampai 79 frekuensinya 5.
Nah, contoh dari data penggolongan data tersebut dari berat badan ini tersebut, di mana ada data 50 sampai 54. Tetapi dalam penggolongan data tertulis di sini cuma 50 sampai 54. Tetapi seharusnya di situ ada terbagi dari beberapa data, di mana ada 50, 51, 52, 53 sampai 54. Seperti itu dalam penggolongan data, tetapi dalam tertulis yaitu cuma 50 sampai garis datar 54, di mana 50 sampai 54. Tetapi di dalam data tersebut terdapat dari beberapa angka, maka itu yang disebut dengan data berkelompok. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tata cara penyelesaian dari data berkelompok tersebut, di mana tentang rata-rata berat badan siswa. Dalam berat badan siswa di situ terdapat yang saya jelaskan tadi, bahwa data berat badan 50 sampai 54, di mana dalam menghitung rata-rata berat badan siswa, di mana yaitu rumusnya X sama dengan X1 kali F1, di mana X1 itu terdapat dari apa? Dari median, dari 50 sampai 54. Median itu nilai tengah dari data berkelompok tersebut. Seperti yang saya jelaskan, 50 sampai 54 itu termasuk data berkelompok di mana terdiri dari beberapa angka. Dari 50 sampai 54 bukan hanya dari angka 50 sampai 54 saja, tetapi terdiri dari 50, 51, 52, 53 dan 54. Nah, yang saya ambil dari nilai tengah atau nilai tengah atau median yaitu 52. Itu termasuk nilai X1. Begitupun 59 sampai 55 sampai 59, 60 sampai 64. Di mana X1 itu nilai tengah atau median. Nah, untuk menghitung rata-ratanya di mana? Di mana F1 itu X1 dikali F1. Kita harus mencari dulu X1 kali F1 dulu, yaitu frekuensi, di mana 52 dan nilai dari nilai data tengah atau median dikalikan dengan 8. 52 kali 8 menghasilkan 416. Begitupun selanjutnya 55 sampai 59 nilai tengahnya 57 dan dikalikan dengan frekuensi F1, di mana 9. Jadi 57 dikalikan 9 menghasilkan 513. Begitupun seterusnya. Jadi untuk menghitung rata-rata berat badan siswa, di mana X1 atau median nilai tengah dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan frekuensi tersebut, di mana dari nilai keseluruhan frekuensi kita menghasilkan 50, yaitu 8 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 10 dan ditambah 6 sampai ditambah dengan 5 menghasilkan 50. Untuk X1 kali F1 dia kita jumlahkan dari nilai tengah atau median dikalikan dengan frekuensi, dia menghasilkan 3160. Jadi 3160 dalam mencari rata-rata atau menghitung rata-rata, di mana X1 kali F1 di mana menghasilkan 3160 dibagi dengan frekuensi dia, keseluruhan frekuensi tersebut dia menghasilkan 50. Jadi 3160 dibagi 50 menghasilkan 63,2 kg. Jadi itu cara menghitung rata-rata berat badan dalam data berkelompok. Selanjutnya, data penggolongan data berdasarkan sumbernya, di mana ada data primer. Dalam data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok orang, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian atau benda. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset atau metode survei atau penelitian benda, di mana metode observasi. Contohnya, data produksi mobil di berbagai negara. Dalam negara ada Jerman, Jepang, dan Korea. Jumlah produksi dia untuk Jerman itu dia 3 juta, untuk Jepang itu 4 juta, dan Korea itu dia 2 juta. Ini termasuk dalam metode survei dan juga metode observasi.
dia menjawab pertanyaan di mana berapakah jumlah produk yang dihasilkan oleh negara Jepang, Jerman, dan Korea. Dia sudah menghasilkan dari setiap per tahun, di mana Jerman menghasilkan 3 juta, Jepang menghasilkan 4 juta, dan Korea menghasilkan 2 juta dari pengumpulan data melalui survei dan juga metode observasi. Selanjutnya yaitu yang kedua data sekunder. Ada data sekunder dan ini data dari tadi data primer dan ini data sekunder. Nah, data sekunder adalah jumlah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Contoh, data konsumen, usia 18-24, proporsi konsumen itu dia 23,6. Ini termasuk data sekunder, dia mencakup bukti, catatan yang telah ada, yang diarsip, yang dipublikasikan. Selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulannya. Dalam pengumpulan data, di mana ada data seketika dan data urutan, di mana data seketika adalah data statistik yang mencerminkan keadaan pada satu waktu saja. Di mana data statistika yang tentang contohnya data statistika tentang tenaga pengajar di sebuah madrasah aliyah dalam tahun 1984 sampai 1985 hanya 1 tahun saja, 1 tahun ajaran saja, di mana dia cuma data seketika mencerminkan keadaan pada satu waktu saja ini termasuk hanya 1 tahun ajaran saja. Ini contohnya. Dan urutan waktu itu dia adalah data statistik yang mencerminkan keadaan atau perkembangan mengenai satu hal dari satu alokasi waktu ke waktu yang lain secara berurutan. Data urutan waktu sering juga dikenal dengan istilah historical data, di mana contohnya data statistik tentang jumlah guru di SDN 1 Limboto tahun ajaran 2002 sampai 2003 sampai dengan tahun 2006 sampai 2007. Ini termasuk dari data urutan, dia berurut 2002 sampai 2003 dan 2006 sampai 2007. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang penggolongan data statistik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.